Berdasar hasil gelar perkara 14 Januari 2026, Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, benar penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Terkait tersangka lain, Budi Hermanto menyatakan, untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum. Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi berharap penyidik Polda Metro Jaya mempertimbangkan restoratif justice setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemuinya di Solo, Jawa Tengah 8 Januari lalu. Meski bicara soal keadilan restoratif, Jokowi enggan menjelaskan apakah ada permintaan maaf atau tidak dari keduanya. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Sementara Damai Hari Lubis sendiri membantah meminta maaf saat mengunjungi Jokowi di kediamannya. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf. Nggak ada. Tersangka tudingan ijazah Jokowi lainnya, Roy Suryo, bilang tak akan ikut-ikutan menemui Jokowi ke Solo. Ia sendiri meyakini Egy dan Damai tidak minta maaf ke Jokowi dalam pertemuan mereka di Solo 8 Januari lalu. Enggak. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan enggak ada minta maaf. Dalam sidangnya 13 Januari lalu, Majelis Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan sengketa informasi publik atas ijazah Jokowi dengan pemohon Bonatua Silalahi. Putusannya, Majelis KIP memerintahkan termohon KPU memberikan 9 informasi yang ditutupi pada salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pengajuan calon presiden 2014 dan 2019. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Sekitar setahun bergulir, polemik ijazah Jokowi menemui babak baru. Perkara dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapat SP3 dari hasil proses keadilan restoratif usai bertemu Jokowi. Sedangkan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa berpeluang lanjut proses hukum setelah berkasnya dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Sementara putusan KIP mengonfirmasi salinan ijazah Jokowi untuk pencapresan merupakan informasi yang terbuka. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Drama polemik ijazah mantan Presiden Jokowi masuk babak lanjutan. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 tersangka penuding ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Keduanya di SP3 beberapa waktu setelah menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Seolah kontras, berkas trio tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa telah diserahkan penyidik ke kejaksaan, namun statusnya belum P21 atau dinyatakan lengkap. Di luar ranah pidana, Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi
dan memerintahkan KPU memberikan informasi yang ditutupi pada salinan ijazah Jokowi. Bola liar muncul, apakah penyelesaian damai lewat keadilan restoratif hal yang wajar ataukah justru bakal mengaburkan isu keaslian ijazah Jokowi? Apakah dengan keluarnya SP3 untuk Egy dan Damai Hari Lubis justru akan menggantung tersangka lain seperti Roy, Rismond, dan Dr. Tifa? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita ulas topik malam ini, saya menyapa Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Mas Roy. Malam. Tetap palsu. Bang Rismond Sianipar, tersangka kasus ijazah Jokowi. Bang Rismond, malam. Merdeka. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Malam, Pak. Bang Andi Aswan, Ketum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat malam, Bang Andi. Malam. Damai Hari Lubis, penerima SP3 kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Bang. Siap selamanya. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam, Bang Yakub. Selamat malam. Ahmad Alamsyah Syaragi, Ketua KIP 2009-2011. Selamat malam. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Mas. Saya langsung ke Bang Damai kalau begitu. Bang, SP3 dikeluarkan hari ini. Ini sinyal besar bahwa sebenarnya Anda kemarin ke rumah Jokowi minta maaf. Pertanyaan pertama dulu, keliru, bukan hari ini, kemarin. Kemarin, oke. Ke Pak Jokowi, saya tidak minta maaf. Tadi sudah disampaikan. Nah, kemarin juga di sini 2 hari yang lalu, saya tidak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf. Tapi tidak lama berselang Anda dari rumah Jokowi keluar restoratif justice. Benang merahnya di mana? Masa kan nggak ada apa-apa lalu kemudian benang keluar merahnya adalah pada saat gelar perkara saya dan Bang Egy mengajukan nota pembelaan. Boleh saya sebut isinya? Boleh. Saya tidak terlapor. Saya belum pernah diadukan oleh Pak Jokowi melalui Dewan Kehormatan. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan yang membuat putusan apabila ada pengaduan terhadap anggota kami se-Indonesia. 3 periode. Saya jurnalis. Saya belum pernah dilaporkan kepada majelis pers. Yang ada cap jempol terus kalau saya kirimkan kepada beliau, Japri maupun grup. Itu ada di BHP semua yang saya sampaikan. Oke. Ada lagi? Perlu lagi nggak yang lain? Perlu dong. Nah, perlu. Dalam laporan itu untuk kepada saya, itu diambil dari sisi diambil daripada TPU dan kawan-kawan. Itu bukan subjek hukum. Nah, ini ada Pak ini. Dan itu obscuri libelli. Di mana kaburnya itu? Remang-remangnya itu. Teman-temannya TPU sebuah organisasi, artinya organisasi atau temannya orang anggota-anggota TPU banyak sekali. Bang, tapi Anda kenapa bisa dapat restoratif justice kalau Anda nggak minta maaf? Itu nggak ada urusan sama saya. Restoratif itu KUHAP, kita kepada penyidik, bukan kepada beliau. Itu sisi hukum KUHAP. Begitu juga beliau kepada sana. Dan nyatanya saya tanggal 13 menaikkan. Kawan-kawan, rekan-rekan sejawat dari lainnya tanggal 12. Isunya 2 minggu sebelumnya. Ya kan? Kemarin masih diulangi juga oleh kawan saya sendiri tuh sayangnya. 2 minggu sebelumnya. Bawa apa, naikkan apa di sana, saya nggak bawa apa-apa. Gitu loh. Nah, datang ke sana kenapa? Perlu nggak saya sampaikan? Ya kan? Itu Bang Egy minta saya. Supaya diantarkan. DHL, aku dihujat sama kawan-kawan. Begitulah kira-kira ya. Dan saya mau nasihati melalui surat At-Toha. Nah itu kebetulan banyak pihak-pihak yang mendapatkan. Nah, satu lagi, saya itu pengacara, saya itu buktinya saya tidak sebagai terlapor, saya mendampingi Kurnia. Klien saya sebetulnya 4 orang, Mas Roy, Rismond, Kurnia, dan Egy Sujana sendiri. Teken kepada saya. Cuma yang baru sempat saya praktekkan adalah Kurnia. Kalau saya tidak menjadi pengacara, kalau saya terlapor, tentu saya diusir oleh penyidik di ruangan itu. Nggak bisa mendampingi Kurnia dari A sampai habis. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak. Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ?
apa tidak. Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3. SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya, apa pertimbangannya. Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik, tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi kesepakatan yang Anda tahu itu apa sampai akhirnya dikeluarkan diterbitkan SP3 untuk Egy dan juga Bang Damai? Kita harus lihat dari sejarah ke belakang dulu sebetulnya ya. Jadi tanggal 17 Desember rekan kami dari Rejo, Bang Darmizal, berikut Bang Rahmat, itu bertemu dengan Bang Egy itu di rumahnya di Bogor. Sebelumnya tanggal 16 bertelepon, ya sebagai sahabat lama, sesama aktivis, ya dia menanyakan bagaimana kesehatan Bang Egy. Bang Egy ya mengeluh di situ, dia mengeluh nggak ada temen gue yang dukung gue di sini, gue lagi sakit cancer stadium 4 nih, gue kanker usus. Kaget Bang Najib. Oke kalau begitu aku datang aja ke rumah Bang Egy. Ya lu datang deh jam berapa? Jam 10. Iya ditunggu gitu. Datanglah tanggal 17. Bercerita Bang Egy mengenai penyakitnya. Dan masalahnya dia ini harus pergi ke Penang untuk check up lagi gitu loh. Karena dokter dia di sana untuk bicara itu. Nah kemudian dia juga ada sebuah buku dia menulis tuh. Yang ngambil video itu ada Bang Darmizal itu. Ya. Dia menulis di situ untuk saudaraku seiman, seislam, CBM, cerdas, berani dan militan. Nah, setelah itu tanggal 17 itu ya ada jeda, gitu kan? Bang Egy ini baru terbuka ya. Bang Egy datang ke kantornya Bang Darmizal tanggal 5 Januari. Itu atas inisiatif Bang Egy Sujana sendiri meminta ke Bang Darmizal untuk memfasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi. Tanggal 5 Januari di kantornya Bang Darmizal. Itu ada bukti fotonya ada untuk itu. Ya. Nah disitulah Bang Egy bilang, lu tolong buat aja appointment ya. Semuanya itu saya yang tanggung sendiri buat saya gitu loh. Jadi kita ketemunya nanti di Solo kalau sudah oke. Tanggal berapa? Oke, tanggal 8 jam 4 sore. Ya. Bang Damai ini diajak nih nggak tahu prosesnya, hanya diajak oleh Bang Egy gitu. Pada saat itu. Karena Bang Darmizal juga tahu ternyata ada Bang Damai juga diajak. Karena terpisah nih. Jam 3:30 Bang Darmizal itu sudah ada
di rumah singgah. Oke. Ya. Bang Egy datang jam 4.30 di situ. Nah, di situ Bang Egy minta untuk di-steril nih jalanan. Tidak ada yang namanya wartawan apa gitu lah. Dia tidak mau lah ada namanya publikasi semacam itu, ya. Kemudian masuklah Ibu Elida dengan Bang Rahmat. Ya, bercerita dulu lah dengan Pak Jokowi. Mungkin pembukaannya seperti apa, kan begitu. Baru Bang Damai, Bang Egy, Bang Ramizal masuk situ. Menurut keterangan ya dari Bang Ramizal, pembicaraan itu ada yang mengatakan Bang Damai sebagai juru bicara diminta oleh Bang Egy. Karena Bang Egy itu tidak berbicara apapun. Hanya nanti memimpin doa. Doanya itu ada 12 menit dari 55 menit percakapan yang ada di dalam situ. Ya. Mohon maaf Bang Damai ya, tolong koreksi kalau saya salah. Perkataannya begini ya. Dia mengucapkan kami memohon maaf Pak Jokowi. Ya. Begitu. Bla 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 bla. Oke. Di dalam doa pun Bang Egy mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ya, tolong sembuhkan ayahanda kami. Ya. Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Dan seterusnya. Doa 12 menit itu sangat lama. Ya, kalau saya kutip dari surat Yasin itu, inna amru ija aroda sayan an yakula lahu kun fayakun di situ. Artinya di situ, gestur tubuh di situ tidak perlu diucapkan. Bahwasanya di situ terjadi yang namanya bagaimana kesesuaian hati di situ. Karena Allah yang membolak-balikan perasaan dan hati yang ada di sana. Sehingga timbul suatu persaudaraan yang ada di sana. Ya. Jadi ada yang menarik ketika datang masuk ke sana, Pak Jokowi menyambut dengan salaman. Tapi yang jelas memang ada permintaan maaf ya? Secara verbal, Bang Egy tidak ada permintaan maaf. Secara verbal, kan diwakilkan, kan dia nggak berbicara, dia hanya berbicara pas waktu memimpin doa. Katanya. Kan begitu ya? Iya. Ini kan ada dua saksi di dalam. Katanya Darmijal. Gitu kan? Terserah kalau dia ini. Kan kita kan paham betul bagaimana RJ itu kan prosesnya seperti apa. Nggak mungkin itu tidak akan terjadi. Dan Pak Jokowi tidak akan mempersalahkan. Mau diucapkan atau tidak diucapkan. Yang penting adalah sisi kemanusiaan beliau melihat keadaan dan kondisi Bang Egy Sujana yang notabene adalah sebetulnya sahabat beliau. Kenapa saya katakan sahabat beliau? Tahun 2012 Bang Egy Sujana itu membantu juga Pak Jokowi dalam tim kampanyenya juga. Kan itu. Dan 2006 ketika pembukaan LBH-nya Pak Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis yang resmikan adalah Pak Jokowi. Begitu loh. Bang Damai, Anda mendengar, Anda melihat gestur permintaan maaf dari Bang Egy? Kan Anda ikut? Lebih baik versi saya aja. Ini versi kan Anda. saya yang hadir. Dan sudah saya sampaikan ke publik dan Bang Egy juga sudah sampaikan ke publik. Beliau juga nggak salah kalau beliau dengar ceritanya seperti itu. Kan gitu. Karena berubah-ubah. Sekarang saya jadi juru bicara kan. Nah, itu yang masuk pertama adalah pengacara Bang Egy, 20 menit kemudian baru saya. 5 menit kemudian atau 3 menit ya, baru Bang Egy yang masuk. Jadi kalau jubir itu kan artinya udah kumpul semua ya. Itu sebuah teori. Mungkin Bapak sebagai penyidik ini ahli, pakar ya, praktisi tahu. Setelah itu saya kembali kepada tanggal 16 April. Ini gambarannya hampir sama. Saya bicara secuil artinya. Ketika Ibu Kurnia, saya ngatur duduk itu. Bu Kurnia, kau perempuan, kau di tengah, kau duduk. Supaya agak adem. Karena kita kan ini isunya mau geruduk. Padahal suratnya klarifikasi, ya kan, silaturahmi dan investigasi. Investigasi ini dibolehkan dalam rangka peran serta masyarakat. Setelah bicara berdua, Pak Damai. Tanya dulu. Artinya saya sampaikan, Pak Jokowi, apa yang sudah sampaikan kawan-kawan ini cukup. Ibu sehat Pak, itulah saya. Nah, kemarin saya gambarkan seperti itu juga, ketika Bang Egy menyampaikan, bla 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 bla, semua kan, termasuk Pak Jokowi, saya kesini bukan minta maaf. Saya minta maaf, salah saya apa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 31, ini yang saya dengar.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pasal 10, saya ini nggak bisa dilapor. Apalagi saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Advokat dan lain-lain. Poin strongnya adalah Undang-Undang 31 yang pertama kali disebut. Nah, saya ditanya, ya kan, giliran lah gitu. Saya bilang, 2 kali saya ulang. Dari sisi hukum, apa yang disampaikan Bang Egy itu, saya sama. Baik, gitu. Sebelum kita lanjutkan dialog kita. Pak Jokowi bilang, ya understanding lah. Sudah. Nah ini sudah diucapkan, sepertinya sama-sama lah. Artinya Restoratif Justice ini saya terserah, yang penting saya di SP3. Baik. Saya punya nota pembelaan dan faktual. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Egy Sujana setelah menerima SP3, saudara. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Mas Roy, Anda masih yakin tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy? Saya lebih percaya statement langsung dari Bang Egy yang tadi siang itu di Bandara Soekarno-Hatta dengan Bang Damai Lubis daripada paratermul yang hanya dengar-dengar dari orang lain. Itu jelas, tidak ada minta maaf dan sudah jelas bahwa Bang Egy juga menyatakan mengutip surat At-Toha, ya, mengibaratkan bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun datang ke Fir'aun. Jadi apakah yang di Solo itu Fir'aun? Ya saya nggak ngerti itu kata-katanya Bang Egy. Meskipun sudah diterbitkan SP3, Anda tetap yakin? SP3 itu, nih aku udah pegang nih suratnya SP3. Ya, silakan diteliti dan mungkin silakan apakah itu Propam ataukah itu nanti tim dari kepolisian, Pak Susno. Tolong dilihat, surat ini itu pertimbangannya nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah laporan dari Jokowi, Lecumanan, Kamis Samuel II, kemudian juga dari Ade Kurniawan. Kemudian penetapan TSK, SPDP. Ya. Nah setelah itu langsung loncat SP3. Jadi harusnya kan ada RJ, ada Restoratif Justice, ada juga permohonan maaf. Dan dalam KUHP yang baru, di pasal 79, itu ada syarat RJ harus dilakukan secara tertulis. Dan RJ itu ditangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo. Ini apa-apaan ini? Ini pengkhianatan besar terhadap KUHP yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Dan artinya begini, dengan adanya ini, satu lagi yang harus dipecahkan, Mbak Alona dan juga semua pemirsa. Jokowi itu melaporkan 5 orang. RS Roy Suryo, RHS Rismon, TF Dr. Tifa, kemudian ES Egy Sujana, dan K Kurniawan. Betul, Bang Damai Hairul Lubis tidak dilaporkan. Kok bisa orang yang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan nggak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa ini dicabut satu di antara 5? Ini di split sync dulu. Kita bicara de jure, bukan hanya de facto. Bang Yaakob, Mas Roy mempertanyakan kok bisa pencabutan dilakukan oleh pihak polisian. Nanti dijawab Bang Yaakob, kami silakan kembali saudara. Tetap di Bola Liar.